Alright, jadi di video kali ini kita bakal ngeliat untuk perubahan muka bumi part kedua ya. Dari sebelumnya itu saya udah bikin video tentang begini juga. Kalau nggak salah videonya udah diupload seminggu yang lalu ya. Dan jadi langsung aja kita bakal nerusin untuk versi yang kedua ini ya. Bukan versi, part kedua. Dan kita akan mulainya itu, oh ya sebentar. Jadi di video yang kemarin itu kita ngelihatnya untuk changing forest ya, perubahan hutan. Jadi sekarang kita bakal lanjut ke fragile beauty. Ini mungkin momennya agak random ya untuk lihat perubahan muka buminya, karena dari nama navigasinya aja ini kayak nggak spesifik gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Dan perjalanan pertama kita ke Bolivia, Mamoré River. Kita tunggu rendernya selesai dulu. Dan yes, ini dia. Udah 100% ya. Sekarang kita jalanin. Oke, jadi ada aliran sungai yang kalau saya notice ini bagian kelok-kelok sungainya itu makin melebar ya. Oke. Kita lihat lagi. Iya sih. Ini kelok sungainya makin melebar, dan kalau saya perhatiin juga untuk bagian sungainya itu sendiri itu juga ikut melebar ya. Jadi bukan cuma ngelebar dari arah itunya doang, bukan arah aliran sungainya doang, tapi juga dari badan sungainya itu juga ikut melebar, khususnya di bagian kelokannya. Kemudian di sini saya juga ngeliat kalau ada aliran baru, aliran sungai yang kebuka ya. Jadi sebelumnya di tahun 1990-an itu ada tanah di sini yang memisahkan antara sungai sebelah sama sebelahnya lagi ya. Tapi dari waktu ke waktu tanahnya ini lama-lama kegerus, dan bahasanya itu kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah lagi, emang bener sih harusnya nyebutnya itu sebutannya adalah erosi ya. Erosi. Nah ini kita lihat tadinya tanahnya cuma segini, akhirnya dia kena erosi tanah. Nah akhirnya buka aliran sungai yang baru, dan untuk aliran sungai yang dulunya yang ori, yang di sini nih yang saya arahin, ini udah nggak ada aliran sungainya lagi ya. Mungkin kalaupun ada cuma air-airan sedikitnya doang ya. Mungkin bahasanya becekan gitulah. Jadi air sungai yang derasnya itu udah nggak ada, cuma sisaannya doang. Dan jadinya aliran sungai yang baru itu yang saya arahin yang sekarang ini nih. Iya, itu aliran sungai yang baru. Yang dulunya yang ini udah nggak ada lagi, cuma kayak sekedar becekan doang begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Hatteras Inlet, North Carolina, United States. Oke. Aduh, sendawa lagi. Oke. Ini adalah kondisi awalnya, dan sekarang kita lihat untuk perubahannya. Wah, makin jauh sih ini. Ini kelihatan banget sih. Perubahannya kelihatan banget. Makin jauh gitu ya antara seberangan dari pasiran satu ke pasiran sebelahnya. Oh, jauh banget sih. Kalau misalkan di tahun 1984 ya, ini kan jaraknya kan kelihatan deket ya. Dan mungkin ya, kalau asumsi saya, ini bisa dilalui sama manusia dengan cara kayak berenang biasa gitu sih ya. Karena kan ini kan hitungannya dekat, dan pasti cekungan tanah yang ada di pecahannya itu ya, bukan pecahan, di selat-selatnya itu ya, itu nggak begitu dalam gitu loh. Tapi kalau setelah melihatnya di tahun ini ya, di tahun 2022 ini kan lumayan jauh lah ya. Dan ini juga pasti untuk nyebrang dari sini ke sininya, ini pasti di tengah-tengahnya dalam sih. Dan itu untuk berenang biasa buat nyamperin ke seberangnya doang, itu nggak memungkinkan sih, nggak memungkinkan ya. Dan takut juga gitu loh, di tengah-tengahnya kan lumayan dalam ya.
Kecuali kalau kondisinya masih kayak tahun 1984 ini. Dan ini lagi-lagi karena adanya erosi. Lagi-lagi karena erosi ya. Tapi saya di sini tuh sempat ngiranya kalau ini karena efek global warming sih. Soalnya kan ini ngeliatinnya kayak tanahnya tuh kayak tenggelam gitu loh ya sama air laut. Yang global warming itu kan artinya kan pencairan es yang ada di kutub utara atau kutub selatan kan, yang akhirnya bikin air laut itu jadi naik. Nah, karena air laut itu jadi naik, pasti untuk permukaan tanah yang ada di sini ya pasti kan bakal yang ikut tenggelam dong. Nah, tapi ternyata di sini enggak ya, enggak disebutin. Dia cuma nyebutin di sini karena erosi doang. Ditambah di sini juga ada kalau untuk beberapa dekade yang lalu ya, itu terjadi badai yang ada di sekitaran sini. Jadinya mungkin kayak mengakibatkan perubahan sesuatu gitu, perubahan alam yang akhirnya bikin air laut yang ada di sini itu mungkin jadi agak sedikit berbeda. Kayak mungkin ombaknya jadi makin gede yang akhirnya kalau ngantem tanah itu kan pasti kan balik ke lautnya itu kan narik kan. Nah, mungkin di situ sih kalau menurut saya ya. Paling begitu. Sekarang kita lanjut lagi ke Kirov, Russia. Farmland to Forest. Dan ini kelihatannya sih udah ketahuan ya sesuai dari judulnya. Dari lahan pertanian ke hutan. Tapi sekarang kita lihat untuk perubahannya. Oke. Tanah coklat. Lama-lama dia mulai menghijau. Hijaunya makin gelap. Ya. Udah rapi sih, rapi. Tadinya kayak tanahnya kayak asal-asalan gitu ya. Tapi lama-lama dia menutupi sendiri lahan yang kosong itu jadi lahan yang seharusnya hutan ya. Dan di sini ya, kalau misalkan saya baca menurut deskripsinya ya, jadi setelah runtuhnya Uni Soviet itu para pemilik lahan pertanian ini ya, juragan pertanian ini, juragan ladang itu meninggalkan lahan pertaniannya sendiri, yang akhirnya tanah yang warna coklat-coklat ini ya yang habis digunain itu udah nggak disentuh lagi sama manusia, sampai akhirnya dari waktu ke waktu bumi menganggap kalau ini tuh ya udah nggak ada yang ngutak-ngutik lagi dari manusia, jadi akhirnya bumi ini ngambil perannya sendiri buat nutup kembali lahan yang habis dibuka itu ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi pada intinya sih dulu itu Uni Soviet ya begitulah ya. Uni Soviet kan dulu kan sempat ada perang dunia kedua ya. Yang jadinya di situ buka lahan pertanian ya kayak Indonesia zaman dulu lah ya. Pasti banyak banget lahan pertanian yang dibuka untuk keperluan dagang gitu. Dan setelah runtuhnya Rusia dan perang dunianya selesai ya, itu kan Rusia jadinya pecah. Nah, akhirnya lahan pertanian ini ditinggalin mungkin gitu. Dan akhirnya tanah ini nggak ada yang ngurusin sampai bumi ngambil lahannya sendiri untuk dikembalikan seperti semula. Begitu. Kita lanjut lagi ke Gunung Pinatubo Zambales, Filipina, Asia Tenggara ya. Kita lihat. Oke, renderingnya udah selesai. Sekarang kita mulai. Tiba-tiba jadi berubah total gitu ya. Tahun 2000. Oke. Berarti ini gunung berapi ya. Ini gunung berapi dulunya nih. Berarti yang putih-putih ini adalah bekas lava, aliran lava yang muntah ya. Dan ini gede sih bekas muntahannya ya. Tapi dia lambat laun dari waktu ke waktu. Itu bekasan muntahan lavanya lama-lama makin menghijau kembali ya, ke recovery lagi. Tapi untuk bagian sini-sininya nih, untuk aliran lava yang menuju ke laut ini nggak ketutup sih, nggak bakal ketutup ya, karena mungkin emang udah beda sendiri gitu ya. Kecuali kalau yang di dekat gunung ini kan bisa dibilang area gunung ini kan masih hutan, banyak hutan gitu ya. Jadi ya
ada pengaruhnya lah ya kalau untuk di recovery-nya lagi gitu. Dan gunung ini tuh dulunya meletus bulan Juni tahun 1991. Sejak 100 tahun terakhir berarti ya. Dan itu untuk abu vulkanik ya. Itu mengepul ke udara dan akhirnya menutupi negara Filipina itu sendiri sampai akhirnya dia nyebar ke seluruh dunia. Ini kalau misalkan dilihat ya, di sini kan kayak ada cekungan ya, yang bisa disebut ini jadinya kayak danau gitu. Nah, ini kita lihat gambarnya nih. Nah, ini juga mengingatkan saya sama dulu adanya itu di Indonesia ya. Itu Gunung Toba. Dulu sebelum Danau Toba itu ada, itu namanya dulu adalah Gunung Toba ya. Dulu meletus, gede banget letusannya ya. Bahkan dibilang tuh letusannya Gunung Toba tuh sampai bener-bener bikin dunia tuh gelap dan terancam banget kepunahannya dulu cuma gara-gara gunung itu doang. Dan akhirnya karena gunung itu meletusnya bener-bener dahsyat banget ya, itu sampai gunungnya hancur dan akhirnya bikin cekungan kayak gini. Akhirnya sampai sekarang itu jadilah Danau Toba ya, karena bekas dari letusan Gunung Toba itu. Wah, saya nggak kebayang sih dulu itu letusannya kayak gimana ya, sampai akhirnya gunungnya tuh hancur dan akhirnya bikin danau itu sendiri. Itu luar biasa sih kalau dilihat-lihat ya, kekuatannya ya parah. Oke, kita lanjut lagi. Delicate Habitat, Lake Natron, Tanzania. Oh, ini kayaknya unik nih dan pernah saya baca juga dan sering masuk acara TV juga buat dibahas ya. Oke, kita tunggu renderingnya sampai selesai. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat. Oke. Danaunya beda sendiri ya. Dia warna pink begitu. Dan perubahannya sebenarnya kayak perubahan normal aja sih ya. Kayak ada fasenya gitu lah, kayak fase perubahannya. Nah, kadang ada, kadang nggak ada, kadang ada, kadang nggak ada. Sekarang kita lihat gambarnya. Oke. Oh ya ya ya. Next, oh ini danau di Tanzania ya, yang airnya itu warna pink. Dan ini yang sering dikunjungin sama binatang flamingo ya. Dan makhluk hidup yang bisa nyamperin tempat ini cuma flamingo doang. Karena ini danau itu kandungannya paling beda sendiri sih. Karena dia salty alkaline water, asin dan basah lagi. Udah gitu temperaturnya tinggi banget, 60 derajat Celcius. Ini suhu buat masak telur sih ya. Dan ini tuh airnya bener-bener bahaya banget sih buat makhluk hidup ya, terutama juga buat manusia. Karena dia bisa bikin mata tuh bener-bener perih banget. Bahkan kadang-kadang ya, air laut aja tuh kalau kena mata rasanya perihnya udah kayak gitu. Nah ini, kalau kena mata, perihnya bakalan kayak gimana? Bahkan kalau kena kulit aja itu juga bisa kebakar loh ya. The water burns, membakar mata dan kulit ya. Untuk sebagian, bukan sebagian lagi, untuk kebanyakan makhluk hidup. Tapi di sini ya, untuk makhluk hidup yang bisa di sini itu cuma flamingo doang sih. Karena di sini disebutin ya, dan karena di gambarnya juga ada untuk burung flamingonya yang pada nongkrong di situ gitu loh. Jadi bisa disebut kalau danau ini tuh danau yang berbahaya ya buat makhluk hidup terutama manusia, tapi enggak buat burung-burung flamingo. Ya mungkin ini memang beda sendiri lah ya. Kalau burung flamingo mungkin punya caranya tersendiri supaya gimana dia bisa bertahan di atas air yang bener-bener air keras gini lah. Ini kita sebut aja emang ini air keras karena emang kandungannya itu loh. Dia udah airnya garam, terus basah, udah gitu suhunya tinggi juga ya. Dan ya emang danau yang berbeda banget sih dari yang biasanya kita temuin ya. Oke. Sand dune migration. Kita ke Chad, Afrika. Oke, kita tunggu dulu. Iya, tampaknya kelihatan polosan aja ya, kayak begini doang.
Tapi kita tetap bakal ngelihat perubahannya ini kayak gimana. Oke. Tidak menunjukkan perubahan yang signifikan gitu ya dibandingkan 5 sebelumnya tadi. Oke. Coba kalau kita perluas gimana? Oke. Ya kayak gitu doang sih ya. Karena paling perbedaannya kalau di gurun pasir itu cuma kayak letak sama bentukan dari pasirnya itu sendiri ya, karena aliran, bukan aliran, karena hembusan angin. Jadinya ya bentuknya kayak abstrak begini aja gitu, kayak orang ngelukis cuma digini-giniin doang. Ya kayak beginilah, kayak di gambar ini ya. Coba sekarang kita cek untuk foto-fotonya. Aduh, sendawa. Oke. Ya begini doang ya gambarnya. Oke, next. Karena emang perubahannya nggak signifikan banget sih. Flowing ice. Wah, ini kelihatannya menarik nih. Heimdall and Garm Glacier, Greenland. Wah. Ini Greenland salah satu tempat yang benar-benar saya pengen kunjungin gitu loh. Karena di Greenland itu kalau waktu senja ya, waktu senja menuju maghrib lah, itu auroranya bener-bener cakep banget sumpah. Karena ditambah lagi udara di sono tuh bener-bener bersih. Jadinya kalau kita waktu senja, waktu maghrib dan malam ya, itu kalau kita ngeliatin ke atas langit, itu serius tembus sampai luar angkasa, saking bersihnya udaranya ya. Oke, back to the topic. Sekarang kita bahas lagi ya, flowing ice. Oke. Ya, seperti namanya sih ya, flowing ice. Es yang mengalir. Tapi untuk mengalirnya nggak kelihatan banget sih ya. Cuma di sini yang bisa kelihatan banget itu kalau saljunya ini menebal ya, menebal. Kalau dibilang flowing ice, iya, ini ada alirannya nih. Dia lembut begini ya ngeliatinnya. Tuh. Paling di sini untuk perubahan yang kelihatannya banget itu soal saljunya yang menebal aja gitu. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir ya. A Perfect Circle, Mountain Taranaki, New Zealand. New Zealand juga jadi salah satu negara yang punya udara yang bersih loh, dan enak juga buat mandang ke langit kalau misalkan senja sampai malam ya. Cuma saya nggak tahu kalau di New Zealand itu kita bisa ngeliat aurora atau enggak gitu. Oke, kita lihat, dan kayaknya kenapa ini dibilang a perfect circle? Karena di sini untuk di area sekitaran gunungnya, ini potongannya rapi banget ya. Potongannya rapi banget loh. Oke. Makin rapi aja nih potongannya. Oke, tahun 2022 loh, kayak gitu ya. Rapi banget. Coba kita lihat sekali lagi. Nah, tadinya awalnya kayak gini ya. Oke. Lambat laun dia rapi gitu kan. Dan di sini bisa dilihat ya, untuk perubahannya kalau di tahun 1980 sampai 1990-an, ini dia masih kelihatan untuk hijau-hijaunya ini kayak ada retakan dari gunungnya itu ya. Tapi setelah tahun 2000, retakannya ini lama-lama makin lembut dan makin hilang gitu. Kayak didempul gitulah pakai foundation ya. Dan ini karena ketutupan sama hutan-hutan ya. Nah, makin lembut banget tuh bekas retakannya. Walaupun di sini masih kelihatan sedikit lah ya. Menarik. Cuma memang ya begini doang sih untuk perubahannya ya. Berarti untuk secara keseluruhan dari episode ini ya,
perubahannya memang gak banyak banget sih ya. Untuk maksudnya yang menarik perhatian gitu. Untuk paling menarik perhatian itu yang soal aliran sungai tadi. Terus yang farmland to forest. Sama yang bibir pantai itu ya. Yang pasirnya lama-lama itu makin menghilang. Dan untuk next episode, kayaknya yang seru itu yang bahas ini nih, warming planet. Kayaknya ini bakal seru sih ya, karena seperti yang kita tahu lah ya, sekarang bumi itu makin lama makin panas gitu loh. Apalagi dikarenakan ya kita sendiri gitu loh. Kayak pembakaran hutan, terus penduduk yang makin lama makin meningkat juga. Otomatis kan kalau makin banyak penduduk yang pindah-pindah gitu kan kayak berubah kualitas udara juga nggak sih? Kayak contohnya penggunaan transportasi gitu kan? Ya nggak? Gimana? Atau menurut kalian ada yang berbeda dari pendapat saya? Silakan boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jadi untuk episode yang ini kita bakal bahas di nextnya ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau misalkan ada koreksi silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tony Gunawan signing out. Peace and have a nice day.